Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, malam ini saya ingin menyampaikan suatu kisah yang begitu menginspirasi bagi kehidupan. Insya Allah juga menginspirasi kehidupan kita semua. Itu kisah yang tentang seseorang yang pernah berniat untuk bermaksiat, namun ketika mendengarkan ayat, pada akhirnya kemudian dia bertaubat. Yaitu kisah tentang Fudail bin Iyad. Fadil bin Musa pernah berkata tentang Fudail bin Iyad, dulunya seorang penyamun, ya. Penyamun itu ya dulu itu seorang perampok yang cukup ditakuti. Ia biasa merampok orang di daerah antara Abu Warda dan Sirjis, ya. Bahkan suatu saat pernah terpikat dengan seorang wanita. Ada di sini yang suka terpikat sama wanita? Insyaallah ya, semuanya soleh-soleh semua. Tapi juga ini merupakan naluri. Namun bagaimana kemudian saat Fudail bin Iyad ini terpikat dengan wanita? Jadi ceritanya suatu ketika memanjat tembok guna melaksanakan hasratnya, ya, terhadap wanita tersebut. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang membacakan surah Al-Hadid ayat atau surah ke-57 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu ay yakhsha qulubuhum li dzikrillah, ya. Belumkah datang waktunya bagi kaum beriman menundukkan hati mereka guna mengingat Allah. Ayat ini terdengar oleh Fudail bin Iyad dan bikin beliau baper. Pada akhirnya kemudian beliau bertobat dan kemudian tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan dari sinilah kemudian Fudail bin Iyad berubah, ya, hijrah untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa Rabbku tentu telah tiba saatnya untuk bertobat. Ini luar biasa, ya. Ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Perlu apalagikah kita sehingga kemudian kita dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu kemudian Fudail bin Iyad benar-benar bertobat dan ia berubah menjadi pribadi yang soleh, ahli ibadah, waro dan zuhud. Bahkan ia menghabiskan banyak waktunya di Kufah sambil berguru kepada sejumlah ulama terkemuka. Ia kemudian hijrah dan menetap di Mekah sambil terus berguru ke sejumlah ulama besar di sana. Pada akhirnya Fudail bin Iyad menjelma menjadi seorang ulama terkemuka. Sungguh keren. Bahkan luar biasanya Fudail bin Iyad, ya, menjadi ahli fikih dan ahli hadis. Beliau pun seorang yang cerdas, kuat hafalannya dan waro. Tentu tiga hal inilah yang kemudian ada di dalam sosok Fudail bin Iyad, yaitu cerdas, kemudian kuat hafalannya dan waro. Tiga sifat ini merupakan simbol modal utama seorang ahli hadis. Ia paham betul tentang sabda Rasulullah SAW. Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, bahkan banyak pujian-pujian para ulama terhadap Fudail bin Iyad. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi pernah berkomentar tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Fudail bin Iyad. Kata beliau adalah sahih. Bahkan juga Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan bahwa Fudail adalah orang yang sikoh atau terpercaya. Bahkan juga kemudian Fudail bin Iyad pun dikenal karena ketekunan dan kehusuan di dalam beribadah hingga dijuluki Abdul Haramain, ahli ibadah Mekah dan Madinah. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, hari ini kita alhamdulillah diberikan kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Tentu ini jangan disia-siakan karena tidak semuanya dapat hidup di dalam kehidupan Ramadan ini. Bahkan belum tentu Ramadan depan kita dapat berjumpa lagi. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin agar kemudian kita mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gelar yang penuh dengan syukur dan gelar yang dapat mengantarkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di momen berikutnya Jumat depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.